Oppo F5, dulu harga HP ini 4 jutaan, tapi sekarang banyak beredar di pasaran harganya 500 ribuan. Seperti ini contohnya, Oppo F5 yang harganya cuma 500 ribuan. Tampilan boxnya di depan ada tulisan Oppo F5 Capture the Real Zoo, ada gambar HP, samping kanannya ada tulisan Oppo, samping kirinya ada tulisan Oppo, bagian atasnya kosong, bagian bawahnya juga kosong. Di belakang boxnya ada tulisan Oppo F5 AI Beauty Technology, Facial Unlock, Full Screen, 6 inci Full HD+, Oppo F5 Mobile Phone, 4GB RAM, 64GB ROM. Ada tulisannya 0700 juga. Design by Oppo, assembled in China. Oke, langsung di unboxing aja ya. Seperti apa Oppo F5 yang harganya cuma 500 ribuan ini? Sepertinya ini bukan Oppo F5 yang original sih, karena Oppo F5 sendiri sudah nggak diproduksi lagi sama Oppo-nya. Langsung di unboxing aja seperti apa ini HP-nya. Di dalamnya ada tampilan box seperti ini lagi, langsung kita buka aja. Oke, paling atas ada HP-nya, ada unit HP-nya di paling atas. Seperti ini unit HP-nya, kita letak dulu aja. Langsung lihat ke bawah lagi. Di bawahnya ini ada softcase ya. Ini ada softcase seperti ini, softcase bening, di dalamnya ada busanya juga. Terus di dalamnya ini lagi ada apa lagi nih? Ini ada Oppo Quick Start Quit. Ini Oppo tapi semuanya kosong, nggak ada apa-apa. Terus tipe HP Oppo-nya juga kosong seperti ini. Nggak tahu ini buku apaan sebenarnya. Terus di sini ada SIM ejector juga dan kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Di bawahnya ada kepala charger. Kepala charger KW ya, ini kepala chargernya ringan dan rasanya juga kopong gitu. Sepertinya ini kepala charger KW, dan kalau dapat kepala charger seperti ini nggak usah dipakai, mending pakai yang ori aja, copotan HP lain juga nggak apa-apa daripada pakai kepala charger KW seperti ini, takutnya malah berbahaya dan malah merusak HP-nya. Terus ada headset juga, ini ada headset lumayan. Terus ada USB ya, USB-nya seperti ini. Kalau kepalanya KW, USB-nya ini pasti juga KW ya, seperti ini. Untuk kelengkapannya udah nggak ada apa-apa lagi. Lanjut ke HP-nya. Di bagian depan ada kamera selfie, ada earpiece, ada sensor proxy, sensor cahaya. Samping kanannya ada tombol power sama slot SIM tray, triple slot, 2 nano SIM sama 1 slot micro SD. Samping kirinya ada tombol volume, volume naik sama volume turun. Bagian atasnya ada mikrofon 1 biji, bagian bawahnya ada speaker, ada port charging micro USB, ada mikrofon 1 biji, terus ada lubang jack audio. Di bagian belakang ada sebuah kamera utama sama LED flash, ada juga sensor fingerprint. Terus di bagian belakangnya ini ada stiker IMEI-nya atau stiker pelindung bodinya. Langsung kita lepasin aja dan hasilnya seperti ini. Bagian belakang tulisan Oppo-nya kayak tulisan yang udah burem-burem gitu, nggak rapi tulisan Oppo-nya. Ini tulisan Oppo-nya kayak gini nih, ada lem-lemnya gitu, seperti casingnya ini casing yang udah gantian gitu ya, seperti casing-casing yang udah gantian ya, seperti ini, bukan casing ori lagi. Tulisan Oppo-nya jelas, ini kasar gitu. Tampilan awal HP-nya seperti ini, berbasis di Android 7. Untuk menunya, Oppo F5 itu dari bawah ke atas, seperti HP-HP Vivo gitu. Kalau Oppo pada umumnya kan dari atas ke bawah, tapi Oppo F5 itu malah dari bawah ke atas seperti HP Vivo. Di bagian layarnya, menurutku HP ini tuh layarnya pakai layar KW. Coba deh kalian lihat, kontrasnya itu abu-abu kebiruan gini. Terus icon-iconnya juga kelihatan blur, enggak cerah dan warnanya enggak padat gitu. Terus ini udah ada di cahaya maksimal. Di cahaya maksimal aja ikonnya blur seperti ini, apalagi kalau misalkan kita redupin cahayanya. Nah seperti ini, kontrasnya itu abu-abu kebiruan, jadinya ini fix layarnya bukan layar ori lagi. Tapi wajar aja, di harga 500 ribuan pakai LCD KW sih wajar. Soalnya LCD ori aja harganya itu udah mahal banget. Apalagi ini 500 ribuan udah dapat HP full, ada kamera, ada LCD, ada mesin dan lain-lain. Sekarang kita coba lihat spesifikasi HP-nya di tentang ponsel. Langsung masuk ke tentang ponsel aja. Nama perangkat Oppo F5, model CPH1723, versi ColorOS 3.2, Android 7.1.1 atau Android Nugget. Prosesornya 8 core, RAM 4GB, ROM 64GB. Wah, gede banget. Memori 464, harganya cuma 500 ribuan. Tapi HP seperti ini biasanya ada juga yang memori di tentang ponselnya itu nggak asli.
Tapi di HP ini coba kita cek aslinya pakai AIDA 64. Aplikasi ini bisa buat cek memori asli dari sebuah HP, terutama kalau kalian itu beli HP yang nggak resmi atau HP yang nggak ori gitu. Biasanya kan ada HP-HP yang ditentang ponselnya itu memorinya diedit-edit biar gede, padahal memori aslinya itu sebenarnya nggak sampai segitu. Nah, di HP ini langsung aja kita cek pakai aplikasi AIDA 64 ini. Di AIDA 64 langsung ke sistemnya. Di sistemnya kita coba cek memori asli, RAM-nya beneran 4GB LPDDR4X. Terus total ukuran penyimpanan internalnya terbaca 50,96 GB. Berarti ini real 464. Ya, beruntung banget ya aku 500 ribuan dapat memori asli 464. Tapi kalau kalian beli HP-HP seperti ini biasanya kondisinya itu lebih ke acak atau lebih ke acak gitu ya. Ditentang ponselnya sih sama 464. Tapi memori aslinya nggak selalu 464, bisa jadi 332 atau bahkan di bawahnya. Untuk performanya menurutku HP ini terbilang cukup lemot. Coba aku tes di aplikasi tanpa data AIDA 64. Aku klik CPU nya. Ini udah aku klik CPU, beberapa saat baru hasilnya muncul. Lemot banget. Cobain lagi di bagian CPU, klik lagi. Ada iklan, ini kita skip aja kalau ada iklan seperti ini. Langsung kita ulangi lagi, ini lemot banget hasilnya. Ulangi lagi, klik CPU. Udah diklik, hasilnya itu munculnya lama banget. Hasilnya lemot di HP ini untuk aplikasi tanpa data seperti AIDA 64. Langsung kita cobain di Facebook juga. Untuk aplikasi Facebook, nih hasilnya cukup lemot dan refresh rate layarnya tuh juga nggak terlalu bagus sih menurutku. Nih refresh rate layarnya menurutku juga nggak terlalu bagus gitu. Hasilnya cukup lemot dan ya seperti ini, gak terlalu bagus. Untuk refresh rate layarnya juga lemot dan ya kayak gini lah ya. Oke, sekarang kita cobain di aplikasi YouTube. Kalau di YouTube seperti apa, kita cobain juga di aplikasi YouTube. Untuk masuk YouTube cukup lemot juga, padahal ini wifi ku lancar loh. Ini untuk scroll YouTube cobain, lemot HP-nya performanya cukup lemot gitu. Tapi maklum sih harganya murah. Harga HP ini murah 500 ribuan, jadi nggak bisa lah kita berharap banyak sama HP yang harganya cuma 500 ribuan seperti ini. Di bagian speaker, HP ini tuh belum speaker stereo, speakernya masih speaker mono gitu. Langsung kita cobain aja speakernya. Ngomong-ngomong, HP ini baru aku unboxing, tombol volume naiknya nggak bisa dipencet. Kalau volume turun bisa, tapi volume naiknya nggak bisa dipencet. Aku coba kerasin aja udah nggak bisa volume naiknya. Idih, baru beli HP aja udah ada error gini. Kalau mau ngerasin harus pakai ini sih. Untuk speakernya lumayan enak, tapi speakernya itu agak mendengung gitu. Speakernya lumayan enak tapi agak mendengung di HP ini. Tapi lumayan, harga segini mau gimana lagi, nggak usah berharap terlalu banyak gitu. Tapi sangat disayangkan tombol volume naiknya ini nggak bisa dipencet ternyata. Yang bisa dipencet tombol volume turun, volume naiknya nggak bisa dipencet sama sekali. Lumayan sial sih aku beli HP ini walaupun dapat memori yang real 464. Lanjut ke spesifikasi HP-nya, langsung cek pakai aplikasi AIDA 64 aja ke CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio P23. Fabrikasinya 16 nanometer, inti CPU-nya 8 core. Tapi kok bisa HP ini lemot banget kayak gini? Terus untuk layarnya ini tentunya IPS LCD, tapi layarnya ini layar KW ya, bukan layar ori. Resolusi layarnya 1080 x 2160 pixel. Ukuran layarnya 6 inci, kemudian refresh rate layarnya 60 Hz. Tapi walaupun refresh rate-nya 60 Hz, saat aku cobain tadi di aplikasi YouTube, di aplikasi Facebook, rasanya itu refresh rate-nya nggak sampai 60 Hz gitu. Terbilangnya lemot parah sih untuk refresh rate-nya ini. Lanjut ke baterainya. Untuk baterainya HP ini tuh juga pastinya kecil banget. Kapasitas baterainya cuma 3200 mAh. Udah gitu dibekali dengan charger KW seperti ini. Mending dijualnya nggak usah pakai charger aja sih daripada dikasih charger KW yang bikin malah merusak HP-nya. Lanjut ke bagian Android-nya.
Ini ada iklan, ditutup aja. AIDA 64 sekarang memang banyak iklannya, tapi nggak apa-apa. Versi Androidnya HP ini cuma sampai Android 7 atau Android Nugget, udah nggak dapat update lagi. Lanjut kita cobain kameranya. Di kamera belakang HP ini single kamera. Oppo F5 yang ori kamera belakangnya 13 megapiksel. Tapi nggak tahu untuk HP ini kamera belakangnya ori atau enggak. Karena HP-HP seperti ini udah banyak gantian di komponen-komponennya. Terus kamera depan HP ini juga single kamera. Oppo F5 yang ori kamera depannya 16 megapiksel. Di HP ini aku juga nggak tahu kamera depannya itu ori atau enggak. Jadi langsung aja kita cobain kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya langsung dicobain aja. Kita coba fokusin. Untuk fokusnya agak lama di mode biasa. Coba ini, kamera belakangnya lumayan tapi fokusnya agak-agak lama gitu. Lumayan tapi hasilnya lumayan bagus sih. Harganya 500 ribuan, hasil kameranya lumayan bagus seperti ini. Untuk tulisannya juga nggak ngeblur loh, tulisannya juga kelihatan bagus. Nah ini aku tadi udah cepret beberapa. Ini hasil foto yang pertama, tulisannya kelihatan dan warnanya itu lumayan bagus. Terus ini yang kedua, barcode-nya juga kelihatan lumayan bagus sih, barcode-nya juga oke. Terus untuk kamera depannya seperti ini. Tapi kamera depannya nggak sesuai ekspektasi ya. Kamera depannya menurutku malah kelihatan lebih ngeblur gitu daripada kamera belakangnya. Kamera depannya menurutku nggak sesuai ekspektasi. Untuk kamera yang ori kan 16 megapiksel, hasilnya itu bagus. Oppo F5 yang ori di kamera depannya. Tapi untuk HP yang harganya 500 ribuan ini kamera depannya standar aja. Nggak aku bilang jelek juga karena harga HP-nya itu murah banget. Terus untuk mode kameranya di HP Oppo F5 ini juga ada mode AI-nya. Ada AI beauty-nya juga seperti Oppo F5 yang ori. Ada mode foto cantiknya seperti ini. Untuk AI beauty-nya juga oke, untuk wajahnya juga bisa nih. Oke, seperti ini. Ada mode AI beauty-nya juga. Terus ada mode selang waktu, ada mode video, foto, cantik, panu, mode bakar juga. Ya, seperti ini untuk kamera belakangnya. Untuk kamera di HP ini menurutku kesimpulannya lumayan bagus sih. Soalnya harga HP ini cuma 500 ribuan gitu. Nggak bisa 500 ribuan mau kamera yang bagus-bagus banget itu nggak bisa. Jadinya lumayan. Untuk kameranya bisa buat foto-foto dengan normal aja udah lumayan bagus. Untuk kesimpulannya HP ini menurutku kalau misalkan kita beli dapat yang bagus itu worth it banget. Tapi kalau misalkan kita beli dapat yang abnormal seperti contohnya punyaku ini, dipencet tombol volume naiknya nggak bisa, itu kurang worth it. Apalagi kalau misalkan dapat abnormalnya itu di bagian-bagian penting. Contohnya LCD susah disentuh atau LCD susah digerakin gitu kan nggak worth it banget. Apalagi kalau misalkan dapat abnormal di kamera mati atau di kamera nggak bisa buat foto atau dibuat masuk ke mode kamera itu keluar sendiri, itu kurang worth it. Tapi kalau kayak punyaku ini di tombol volume aja menurutku masih worth it sih. Soalnya masih bisa diakalin pakai tombol volume turun. Kalau dipencet volume turun masih bisa, tapi untuk ngerasinnya itu kita bisa geser-geser yang ini. Kemudian di HP seperti ini itu soal keawetan juga nggak ada yang jamin. Soalnya ini bukan keluaran Oppo ori, bukan keluaran resmi Oppo gitu. Dan HP ini juga nggak dapat jaminan garansi dari Oppo-nya langsung. Kalau kita beli HP seperti ini, garansinya itu antara penjual dan pembeli aja. Kita beli di toko mana, nah di toko itu kita bisa klaim garansi, itu pun kalau tokonya mau bertanggung jawab. Oke, jadi gitu aja untuk video unboxing Oppo F5 yang harganya 500 ribuan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bantu biar cepat dapat 1000 subscriber. Oke.